Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwanto, NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari interpretasi terkait analisis komparatif, khususnya di ujian APA. Pertama-tama, kalian membuka aplikasi Excel yang ada di laptop, terus membuat data di Excel dengan 3 variabel. Ya sudah, ketiga data ini dijadikan satu seperti ini. Untuk di bagian media sosial, jam ini diberikan lambang dengan angka nomor 1. Lakukan sampai semua variabelnya jika sudah selesai dijadikan 3 variabel seperti ini. Selanjutnya di bagian atasnya dikasih keterangan nama variabel tersebut, seperti yang di sebelah kiri dikasih angka produksi, dikasih nama produksi, dan untuk di sebelah kanan ya dikasih nama digital. Setelah melakukan itu semua, selanjutnya bisa kedua variabel ini disalin semua sampai ke bawah, terus Ctrl C. Selanjutnya kita akan pergi ke aplikasi SPSS. Di bagian di SPSS, untuk diklik bagian kiri atas di kolom 1, terus klik kanan, pilih pass with variable name. Setelah itu pilih di variable view. Nah, untuk di variable view, khususnya di bagian value, di bagian ini yang terdapat di bagian digital, itu di bagian value klik, terus ada titik 3 ini klik lagi. Nah, terus untuk terus akan tampilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk di bagian value ketik angka 1, terus untuk di bagian table klik nama variabel yang tadi kita terdapat di Excel yang 1 itu media sosial. Terus kita klik add, terus untuk value nomor 2 kita buat banner, kita add lagi. Terus untuk nomor 3 adalah marketplace, kita harus add. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, kita pergi ke data view. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Ketika sudah seperti ini, selanjutnya pergi ke analyze, pilih bagian compartments, terus pilih one way ANOVA. Setelah muncul seperti ini, di bagian dependent list ini, di kotak dependent ini, isi di produksi. Selanjutnya untuk bagian faktor, terus untuk di bagian faktor itu pilih di digital. Setelah semuanya terisi, kalian selanjutnya ke post hoc ini. Di bagian post hoc
centang bagian LSD yang ada di pojok kiri atas sendiri, centang, terus klik continue, setelah itu klik OK. Nanti akan muncul hasil dari analisis atau hubungan ANOVA tersebut. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan terkait dua tabel ini. Untuk di tabel pertama yaitu tabel ANOVA, diketahui bahwa F hitung sebesar 408,490 dengan nilai signifikannya sebesar 0,000, dan diketahui juga nilai F tabel sebesar 2,017, sehingga hipotesis yang didapat meliputi H0, tidak terdapat perbedaan hasil pemasaran produksi yang signifikan antara media sosial, banner, dan marketplace. Sedangkan H1, terdapat perbedaan hasil pemasaran produksi yang signifikan antara media sosial, banner, dan marketplace. Yang hal ini juga terdapat dua pengambilan keputusan dari hasil analisis ini. Keputusan pertama yaitu F hitung sebesar 408,490 lebih besar daripada F tabel yaitu 2,017, sehingga H1 diterima di keputusan pertama. Di keputusan kedua, signifikan diperoleh 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 pada keputusan kedua itu diterima. Kesimpulan untuk tabel pertama yaitu tabel ANOVA, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil pemasaran produksi antara media sosial, banner, dan marketplace. Untuk interpretasi yang kedua yaitu multiple comparison, ini menjelaskan uji ANOVA menggunakan LSD yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil produksi dengan membandingkan antara dua variabel, yaitu media sosial dengan banner, media sosial dengan marketplace, dan media sosial dengan banner dengan marketplace. Sehingga akan terdapat hipotesis yang meliputi H0, tidak terdapat perbedaan hasil pemasaran produksi yang signifikan antara media sosial dengan banner, media sosial dengan marketplace, dan media sosial dengan marketplace. Dan H1, terdapat perbedaan hasil pemasaran produksi yang signifikan antara media sosial dengan banner, media sosial dengan marketplace, dan media sosial dengan banner dengan marketplace. Untuk di bagian multiple comparison, ini hanya menjelaskan tentang signifikannya saja, dan diperoleh nilai signifikan untuk media sosial dengan banner sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 yang diperoleh H1-nya itu diterima. Sedangkan terus yang kedua ada nilai signifikan untuk media sosial versus marketplace sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. H1 diterima. Dan yang ketiga, nilai signifikan untuk banner dengan marketplace sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga H1 diterima. Sehingga bisa saya simpulkan berdasarkan hasil uji ANOVA menggunakan metode LSD dapat diketahui hubungan dua variabel antara media sosial dengan banner, media sosial dengan marketplace, dan banner dengan marketplace, termasuk terdapat hubungan yang signifikan untuk hasil pemasaran produksi. Sehingga sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya untuk langkah-langkah dan interpretasi analisis komparatif untuk di uji ANOVA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.